Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari mendengus kesal saat melihat Ardan yang malah asik tiduran sambil bermain ponsel. Sejak Matahari dan Ardan meresmikan hubungannya seminggu yang lalu, sekarang pekerjaan Matahari bertambah. Yang tadinya hanya mengurusi segala keperluan Ken, kini bertambah mengurusi segala keperluan Ardan juga. Ardan terus merengek kepada Matahari memakai segala cara agar Matahari mau menuruti kemauannya. Dengan sangat terpaksa Matahari mengiyakan, dia sudah jengah direcoki Ardan terus. Bahkan saat Matahari ingin bermain bersama Ken, dengan teganya Ardan malah merebut Matahari dan membiarkan Ken bermain bersama Biinem. Matahari menggelengkan kepalanya saat mengingat kejadian beberapa hari lalu. Dan jadilah sekarang, Matahari sedang menyiapkan pakaian untuk dikenakan Ardan ke kantor. "Mas, udah jam 6:30 loh. Cepetan mandi." Matahari melirik kesal ke arah Ardan yang malah berbalik arah memunggunginya. Matahari menghela nafas. Ini pasti karena Matahari menolak ajakan Ardan untuk ikut ke kantornya. "Mas marah?" tanya Matahari berjalan menghampiri kasur Ardan. Ardan hanya bergumam tak jelas sambil memainkan ponselnya. Matahari menghela nafas. Sejak mereka pacaran Matahari mengetahui sifat lain Ardan yang cemburuan dan gampang ngambek. Matahari mendudukkan tubuhnya di samping tubuh Ardan, dia mengelus rambut Ardan dengan lembut. "Mas," panggil Matahari. "Masa aku dicuekin?" Ardan menghela nafasnya. Sebenarnya dia tidak benar-benar marah, hanya sedikit kesal saja karena Matahari tidak mau menuruti kemauannya. Ardan langsung berbalik menghadap Matahari, dia sedikit terkejut saat Matahari duduk di dekatnya. "Siapa yang marah?" tanya Ardan cuek. Dia sengaja agar Matahari mau ikut bersamanya pergi ke kantor. "Mas lah, siapa lagi? Aku gak marah kok." "Halah, bohong. Orang dari tadi aku dicuekin gitu," ujar Matahari cemberut. "Salah siapa kamu nolak pas aku ajak ke kantor?" "Ih, gak enak mas. Mas kan di sana kerja. Masa aku harus liatin orang kerja gitu? Nanti bosen." "Ya udah kalau gitu, Mas gak usah ke kantor aja." "Ih kok gitu sih? Nanti kalau Mas gak kerja terus jatuh miskin gimana?" Matahari benar-benar kesal dengan Ardan. Bisa-bisanya hanya karena Matahari tidak mau ikut Ardan juga tidak mau ke kantor. "Ya gak gimana-gimana sayang. Aku gak mau sama laki-laki miskin lo mas," ucap Matahari menakut-nakuti. "Berarti kamu matre." Matahari langsung memukul pipi Ardan pelan. "Enak aja. Aku tuh gak punya cita-cita untuk hidup sengsara setelah menikah ya. Pokoknya kamu harus berangkat kerja. Ayo sekarang cepat bangun. Mandi." Lanjut Matahari sambil menarik tangan Ardan agar segera berdiri. Namun dengan sengaja Ardan malah menyentak keras tangan Matahari sehingga Matahari terjatuh di atas tubuh Ardan. "Mas," delik Matahari galak. Dia bergerak-gerak agar bisa terlepas dari pelukan Ardan. "Lepasin gak?" "Enggak mau." "Masih, lepasin. Nanti kalau ada yang lihat gimana?" tanya Matahari panik. Iya, dia memang takut ada yang memergoki mereka dan kemudian pada salah paham. "Enggak akan sayang. Gak ada orang yang berani masuk ke kamar aku kalau aku belum pergi." "Ya udah lepas. Jangan peluk-peluk kayak gini ya." Ardan menyeringai licik, dia menatap wajah cantik Matahari dengan penuh minat. "Mau dilepasin?" tanya Ardan dengan seringainya. Matahari mengangguk cepat tanpa tahu niat terselubung Ardan. Senyum Ardan langsung merekah lebar. "Moring kiss dulu," ucap Ardan sambil memonyongkan bibirnya. Matahari membelak lalu memukul bibir Ardan keras. "Aus." Ardan langsung melepaskan pelukannya dan beralih memegang bibirnya yang baru saja dipukul Matahari. Pukulannya tidak main-main. Bibir Ardan langsung terasa panas dan sedikit merah bekas jejak jari tangan Matahari.
Sakit, sayang. Adu Ardan sambil mengusap-usap bibirnya. Biarin. Udah cepat sana mandi. Aku tunggu di luar. Sayang. Ardan berteriak kencang saat tidak menemukan keberadaan Matahari di dapur. Sudah 1 minggu ini setiap pagi Ardan akan selalu meneriaki Matahari sampai perempuan itu muncul di depannya. Para art dan supir yang bekerja di rumahnya juga sudah pada tahu kalau Ardan dan Matahari berpacaran. Sebenarnya Matahari ingin merahasiakannya, namun Ardan menolak dengan alasan dia tidak bisa bermesraan dengan bebas jika orang-orang di rumahnya tidak pada tahu. Matahari hanya mengalah saja, membiarkan Ardan ingin berbuat sesukanya, yang penting masih dalam batas wajar. Sayang, apa sih teriak-teriak? Sahut Matahari kesal. Dia berjalan menghampiri Ardan sambil menggendong Ken. Kamu dari mana aja sih? Aku cariin juga. Dari kamar Ken, kamu gak lihat Ken udah bangun. Matahari langsung memberikan Ken pada Ardan. Ardan menerima Ken dengan cemberut, lalu dia mendudukkan tubuhnya di kursi meja makan. Matanya terus mengikuti pergerakan tubuh Matahari yang sedang membuatkan kopi untuknya. Iya, sejak mereka pacaran Ardan juga meminta Matahari untuk selalu membuatkan kopi setiap pagi. Hitung-hitung belajar menjadi istri yang baik. Mau makan nasi apa roti? Tanya Matahari sambil meletakkan kopi di depannya. Nasi aja, kalau roti gak kenyang sampai siang. Matahari mengangguk lalu menyendokkan 2 centong nasi goreng buatan Bi Inem ke dalam piring. Jangan berpikir bahwa Matahari yang memasak, karena dia belum terlalu bisa. Walaupun akhir-akhir ini Matahari sering ikut membantu Bi Inem memasak, tapi Matahari masih belum mau jika harus masak sendiri. Nih, makan dulu. Matahari mengangsurkan piring di tangannya di depan Ardan. Suapin yang, ucap Ardan manja. Dia menatap Matahari dengan tatapan polosnya. Makan sendirilah, udah tua juga. Cek, kamu gak lihat aku lagi mangku Ken. Susah yang makan sambil mangku. Ya udah sini, biar Ken sama aku. Kamu makan aja. Ardan langsung menggeleng cepat saat Matahari sudah berdiri hendak mengambil Ken. Suapin aku aja sih yang. Susah banget deh. Matahari mendengus. Dengan terpaksa dia menyuapi Ardan. Dasar manja. Manjanya sama kamu doang yang. Dengan telaten Matahari menyuapi Ardan sampai nasi goreng di piringnya benar-benar habis. Beberapa kali juga Matahari dan Ardan dibuat gemas oleh tingkah Ken yang ingin ikut disuapi nasi goreng oleh Matahari. Aku berangkat dulu ya, pamit Ardan. Matahari mengangguk sambil tersenyum. Dia mengambil alih tubuh Ken dari gendongan Ardan. Hati-hati mas. Ardan mengangguk. Dia mendekat kepada Matahari dan menciumi seluruh wajah Ken gemas. Ken yang merasa risih mencoba berlindung di dada Matahari. Ardan berdecak gemas. Jika sudah begini dia tidak berani mencium lagi. Takut salah sasaran kan jadinya, derajat-derajat. Ardan beralih kepada Matahari. Dia mencium kening Matahari lama. Aku berangkat. Matahari mengangguk, lalu dia melambaikan tangannya saat mobil Ardan sudah berjalan. Setelah seharian penuh mengurus dan bermain bersama Ken, inilah saatnya Matahari beristirahat. Matahari membaringkan tubuhnya di samping Ken. Dia memeluk tubuh Ken sambil melirik jam dinding kamar yang sudah menunjukkan jam 7 malam. Di luar hujan deras disertai angin kencang dan petir yang menggelegar. Matahari jadi mengkhawatirkan Ardan yang sampai sekarang masih belum pulang. Dia selalu melihat ke arah pintu kamar Ken. Biasanya jika Ardan sudah pulang, Ardan akan langsung memunculkan kepalanya di belakang pintu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan Ardan saat ingin mengabarkan Matahari bahwa dirinya sudah pulang. Matahari semakin merapatkan pelukannya kepada Ken saat suara petir menyambar kencang. Jantung Matahari berdetak kencang karena terkejut, lalu dia melirik ke arah Ken dengan perasaan lega. Ternyata Ken tidak terganggu dengan suara petir itu. Jeder. Matahari memejamkan matanya erat. Percayalah saat ini Matahari benar-benar merasa takut. Dengan tangan bergetar Matahari meraih ponselnya yang dia taruh di bawah bantal.
dia ingin menghubungi Ardan agar segera pulang dan menemaninya. Namun sebelum melaksanakan niatnya tiba-tiba suara petir menyambar lagi. Jeder, hua. Matahari berteriak kencang dan langsung menenggelamkan kepalanya di sisi Ken. Tubuhnya bergetar hebat. Matahari benar-benar takut. Namun tak berselang lama Matahari mendengar suara pintu yang dibuka dengan kasar, lalu sebuah tangan memeluknya dari belakang. Matahari tersentak kaget, namun ketika mencium bau parfumnya Matahari langsung tahu jika itu adalah Ardan. "Kenapa?" tanya Ardan sambil mengusap lengan Matahari. Ardan dapat merasakan tubuh Matahari bergetar ketakutan. "Tak takut," ujar Matahari terbata. Ardan mencari tempat yang nyaman lalu ikut berbaring di sebelah Matahari sambil memeluk tubuh Matahari dari belakang. "Kenapa baru pulang?" tanya Matahari yang sudah kembali tenang. Dia tetap berada di posisinya yang memunggungi Ardan. "Ada sedikit masalah di kantor, jadi pulang telat," jelas Ardan. Matahari hanya mengangguk sebagai jawaban. Lalu keduanya sama-sama diam meninggalkan keheningan. "Kamu udah mandi?" tanya Matahari sambil menyingkirkan tangan Ardan yang memeluk tubuhnya. Dia ingin bangun karena hujan sudah sedikit reda dan petirnya sudah tidak menyambar kencang seperti tadi. "Diem dulu Yang." Ardan semakin mengeratkan pelukannya dan mengendus-endus tengkuk Matahari. "Jangan gitu, geli." "Gak apa-apa, kamu wangi. Aku suka." "Awas dulu kamu bau." Alibi Matahari. Tentu saja Matahari berbohong, mana mungkin Ardan bau. Ardan itu selalu wangi bahkan jika Ardan tidak mandi seharian pun Ardan tetap wangi. "Enak aja. Aku wangi gini dibilang bau," ujar Ardan sambil melepaskan pelukannya. "Mandi dulu, biar segar." Dengan malas Ardan berjalan ke kamarnya untuk segera membersihkan diri. Hari ini dia merasa lelah karena harus mengurusi orang yang menggelapan uang di kantornya. Beberapa menit kemudian Ardan keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk yang melilit bagian tubuhnya. Saat ingin membuka lemari pakaian tiba-tiba menjadi gelap dan disusul suara teriakan Matahari. Dengan sedikit berlari Ardan menghampiri Matahari yang meringkuk di bawah selimut. Untung saja Ardan sudah hafal dengan lerak rumahnya. Jadi walaupun gelap dia tidak kesusahan. Ardan menghampiri Matahari dan menepuk pundak Matahari pelan. Lalu dia melirik ke arah Ken yang masih tertidur pulas di pelukan Matahari. "Benar-benar kebo. Sayang," panggil Ardan. Matahari langsung mengeluarkan kepalanya dari dalam selimut lalu menggenggam tangan Ardan erat. "Takut, gelap." "Aduh Matahari, kamu di sini aja. Aku ke kamar sebentar ya." Matahari langsung menggeleng cepat. "Jangan. Aku belum pakai baju sayang," ujar Ardan lembut. "Tapi aku takut." Ardan menghela nafas. Lalu dia duduk di pinggir kasur. Ardan ingat. "Yang, pindah ke kamar aku aja yuk." "Gak mau di sini aja. Di sini gelap sayang." "Sama aja, di kamar kamu juga pasti gelap." Tanpa Matahari ketahui Ardan menggeleng. "Di kamarku ada lampu LED-nya." "Beneran?" "Iya, yuk pindah." Matahari mengangguk, lalu menyuruh Ardan untuk menggendong Ken. "Aku pakai baju dulu. Jangan lama-lama." Ardan mengangguk dan mengelus kepala Matahari sebentar sebelum mengambil baju. Matahari bernafas lega saat Ardan menyalakan lampunya. Ternyata Ardan tidak berbohong. Lalu Matahari mengikuti Ardan yang membaringkan tubuh Ken. Dia ikut naik dan memposisikan dirinya di samping Ken lalu memeluknya lagi. Dan yang baru Matahari sadari adalah, kamar Ardan ternyata kedap suara jadi Matahari tidak harus mendengar suara petir. Tak lama Ardan keluar dari kamar mandi, sekarang dia sudah memakai kaos lengan pendek berwarna putih dan boxer hitam ketat. Dia ikut berbaring di samping Matahari dan langsung memeluknya dari belakang. "Ih, ngagetin," ujar Matahari kesal. Ardan terkekeh lalu semakin mengeratkan pelukannya dan mendekatkan tubuhnya kepada Matahari. "Jangan dekat-dekat mas, sempit." "Dingin Yang," rengek Ardan. Matahari menghela nafas lalu mengusap lembut tangan Ardan yang memeluk tubuhnya.
Sedangkan tubuh Ardan menegang saat merasakan usapan lembut di tangannya. "Sayang," panggil Ardan dengan suara sedikit serak. Ardan langsung melepaskan pelukannya dan langsung membalikkan tubuh Matahari menghadap ke arahnya. Matahari sedikit terkejut lalu mendelik kesal. Dia melirik Ken yang masih nyaman di tempatnya. "Lain kali pelan-pelan, Mas. Nanti kalau Ken kebangun gimana?" Ardan hanya cengengesan di tempatnya lalu kembali memeluk tubuh Matahari dari depan. Jika tadi dari belakang maka kini dari depan. Hehe. Ardan menenggelamkan wajahnya di celetuk leher Matahari, lalu dia mengendus leher jenjang Matahari. Menghirup aroma tubuhnya, dan entah sejak kapan aroma tubuh Matahari menjadi candunya. "Mas, jangan kayak gitu," tegur Matahari. Ardan mendongakkan kepalanya menatap Matahari. Dan sialnya, Matahari terlihat lebih cantik malam ini. Ardan menelan ludahnya gugup. Tatapan mata mereka berdua seakan terkunci. Dengan perlahan Ardan membelai lembut wajah Matahari dan entah sejak kapan sekarang tubuhnya sudah menindih Matahari. "Kamu cantik banget," puji Ardan. Matanya berubah sayu dan mulai berkabut. Kedua pipi Matahari langsung merona saat mendengar pujian Ardan. Dia ingin menutupi wajahnya, namun tangannya terlebih dahulu dicekal Ardan. Semakin lama jarak antara Ardan dan Matahari semakin dekat, mereka berdua dapat merasakan hembusan nafasnya saling beradu. Dan tak lama kemudian bibir Ardan sudah mendarat sempurna di atas bibir mungil Matahari. Ardan memanggut lembut bibir Matahari. Mereka berdua saling mengecap satu sama lain hingga ciuman yang tadinya lembut kini berubah menjadi menuntut. Ardan semakin memperdalam ciumannya. Dia juga mulai membelai lembut perut Matahari hingga membuat Matahari mengeluh pelan. Tangan Ardan yang mengusap perut Matahari perlahan merambat ke atas, yang membuat tubuh Matahari menggeliat-geli. Saat tangan Ardan ingin mendarat di kedua gunung Matahari tiba-tiba tubuhnya didorong keras dan diiringi suara tangis Ken. Matahari langsung berbalik memeluk tubuh Ken, dia menepuk-nepuk pantat Ken pelan sampai tangis Ken mereda dan kembali tertidur. Matahari bersyukur karena Ken telah menyadarkan akal sehatnya, jika tidak Matahari yakin dia sudah melanjutkan ke tahap yang Sedangkan Ardan berdecak kesal karena Ken telah mengganggu kegiatannya. Jika tahu akan seperti ini, mending tadi Ardan menitipkan Ken terlebih dahulu kepada Binem. "Yang," panggil Ardan. Dia masih tidak rela mengakhiri kegiatan tadi. Gumam Matahari. "Lanjut yuk," ujar Ardan sambil mengusap lengan Matahari lembut, berharap agar Matahari mau melanjutkan kegiatannya yang terganggu. Matahari berdecak kesal, namun tak ayal kedua pipinya memerah saat mendengar ucapan Ardan. Apalagi jika mengingat kejadian beberapa menit yang lalu. Rasanya Matahari ingin menguburkan dirinya di dalam Kinder Joy. "Yuk Yang, lanjut." Ardan menggoyang-goyangkan tubuh Matahari. "Mas," sentak Matahari kesal. "Udah malam, tidur aja. Besok kan Mas kerja." Ardan cemberut mau tak mau dia kembali berbaring dan memeluk tubuh Matahari dari belakang dengan erat. Lalu tangannya meraba-raba tubuh Ken yang berada di pelukan Matahari. Saat Ardan menemukan sesuatu yang dicarinya dengan cepat dia mencubit pipi Ken gemas. "Gara-gara kamu papa gagal ngerasain skuisinya mama Matahari." Batin Ardan kesal. Ma, oceh batita yang tak lain adalah Ken. Dia sedang asik bermain bersama mobil-mobilannya di ruang tengah. Matahari datang dengan membawa mangkuk kecil dan sebotol air putih. Dia duduk di sebelah Ken yang asik melempar mainannya. "Ken, sini mamam." Ken langsung bersorak dan merangkak cepat mendekati Matahari. "Mamam." "Iya mamam." Matahari mendudukkan Ken di depannya. Lalu dia memberikan botol kepada Ken. Ken langsung menerima botol dan meminumnya dengan cepat. "Pelan-pelan sayang, nanti keselak," ujar Matahari. Dia segera mengambil lagi botol yang dipegang Ken. Jika dibiarkan bisa-bisa Ken kenyang air, bukan kenyang makanan. Lalu Matahari mulai menyuapkan nasi lembek dan ati ayam kepada Ken.
Matahari sangat bersyukur karena Ken tidak pemilih soal makanan. Yang penting makanannya dapat dia cerna oleh usus kecilnya. Matahari tersenyum lembut saat Ken makan dengan lahap. Lalu matahari memberikan lagi botol minum Ken. Wah, Ken pintar. Makannya habis, ujar matahari senang. Dia mengangkat Ken dan menaruhnya dalam pangkuannya, lalu dia mengecup wajah Ken dari kening, hidung, pipi kanan kiri, bibir dan dagu. Ken hanya terkikik saat merasa kegelian, sampai matahari menghentikan kegiatannya. Sekarang waktunya tidur siang. Matahari langsung menggendong Ken, lalu di sebelah tangannya membawa botol dan mangkuk yang sudah kosong. Matahari menaruh mangkuk dan botol Ken di pantry, lalu dia berjalan ke lantai 2 menuju kamar Ken. Matahari berjalan ke arah kamar mandi, mencuci tangan dan kaki Ken, lalu setelah selesai dia membawa Ken ke kasur. Ken langsung merangkak menjauh dari matahari sambil tertawa lebar. Matahari ikut tertawa melihat tingkah lucu Ken. Matahari langsung merebahkan tubuhnya di kasur dengan tangan kirinya yang melintang. Ken yang sudah mengerti langsung mendekati matahari dan merebahkan tubuhnya di samping matahari, menjadikan tangan matahari sebagai bantal. Matahari menepuk-nepuk pantat Ken pelan dan sesekali mengusap rambut Ken sampai Ken tertidur. Merasa tidak ada lagi pergerakan dari Ken, matahari ikut memejamkan matanya dan pergi ke alam mimpi. Assalamualaikum, salam Ardan. Waalaikumsalam. Matahari langsung berjalan ke arah pintu menghampiri Ardan. Matahari tersenyum saat melihat wajah lelah Ardan. Dia mengambil alih tas dan jas dari tangan Ardan. Memang ini sudah menjadi rutinitas matahari sejak mereka menjalin kasih sebulan lalu. Ardan berjalan mendekat, dan langsung merangkul pinggang matahari posesif. Mereka berjalan beriringan menghampiri Ken yang sedang bermain bersama Binem. Ken yang menyadari kehadiran Ardan langsung bersorak senang. Pa. Ken merangkak cepat menghampiri Ardan. Ardan terkekeh geli, lalu dia berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Ken. Anak papa udah ganteng, ujar Ardan sambil menggendong Ken. Pa. Iya sayang, kangen ya sama papa. Mama. Oh, mama yang kangen papa, ujar Ardan jahil. Lalu dia melihat ke arah matahari yang sedang tersenyum menatap ke arahnya dan Ken. Mama kangen sama papa, ujar Ardan lagi. Apa sih mas? Mama, jawab matahari malu. Pipinya langsung bersemu merah saat Ardan memanggilnya mama. Ken lihat mama, pipinya merah. Mas, hahaha. Ardan tergelak saat berhasil menggoda matahari. Matahari merenggut kesal. Dia menatap tajam Ardan yang sedang tergelak, tiba-tiba jiwa barbarnya keluar. Ketawa aja terus, sindir matahari. Ardan langsung menghentikan tawanya, lalu dia membuat tanda peace. Ardan berjalan mendekati matahari lalu merangkul mesra pundaknya. Mengabaikan Binem yang sedari tadi menyaksikan drama keluarga di depannya. Maaf mama, papa bercanda. Matahari mendengus kesal. Lalu menyentakkan tangan Ardan yang berada di pundaknya. Jangan marah sayang. Siapa yang marah? Kamu. Enggak. Kalau gak marah, kasih senyum dong. Mas, jangan mulai. Aku lagi bad mood. Ardan tersenyum, lalu dia menarik matahari ke dekatnya lalu memberikan satu kecupan di pipi kanan matahari. Papa minta maaf ya ma, udah buat mama bad mood, ujar Ardan tulus. Pertahanan matahari runtuh, dia tersenyum dan langsung memeluk tubuh Ardan, menyembunyikan wajahnya di dada bidang Ardan. Malu, ada Binem, ucap matahari. Ardan terkekeh lalu melirik ke arah Binem yang sedang senyum-senyum sendiri di tempatnya. Aduh, tuan sama nona romantis banget. Bibi sampai baper sendiri, ujar Binem jujur. Ardan hanya terkekeh kecil lalu membalas pelukan matahari erat. Gimana Bi, udah cocok belum? Tanya Ardan kepada Binem. Binem langsung mengangkat kedua jempolnya. Cocok banget tuan. Bibi jadi gak sabar nunggu undangan pernikahannya. Haha, sama Bi saya juga gak sabar, jawab Ardan. Matahari langsung melepaskan pelukannya,
lalu dia berlari ke lantai atas. Ardan yang melihat tingkah Matahari hanya menggelengkan kepalanya. "Ya udah Bi, titip Ken sebentar ya. Saya mau mandi." Ardan langsung menyerahkan Ken kepada Bi Inem. "Siap Tuan. Tuan muda, aman sama Bibi." Ardan hanya mengangguk lalu pamit undur diri. Matahari memegangi dadanya yang tiba-tiba berdetak kencang karena Ardan memanggilnya, "Mama." Pipi Matahari memanas saat membayangkan bahwa dirinya benar-benar menikah dengan Ardan. "Hua, Bunda." Matahari berlari ke arah kasur dan menutup kepalanya menggunakan bantal. Matahari jadi baper sendiri. "Tok, dotok, dotok. Sayang." Matahari langsung berdiri, dia membenarkan rambut dan bajunya yang sedikit kusut. Lalu setelah merasa cukup Matahari berjalan dan membukakan pintu. "Kenapa Mas?" tanya Matahari. "Kenapa pergi gitu aja?" tanya Ardan balik. "Cek, kebiasaan memang." "Gak apa-apa." "Kenapa Mas Ardan kesini?" "Mau mandi," ujarnya manja. Matahari menghela nafas, dia hampir lupa jika harus menyediakan pakaian untuk Ardan setelah mandi. "Ya udah ayo." Mereka berdua berjalan beriringan memasuki kamar Ardan. Setelah tiba di kamar, Matahari langsung menuju lemari pakaian Ardan. Sedangkan Ardan, dia langsung masuk ke dalam kamar mandi. Matahari mengambil kaos hitam lengan pendek, dan celana pendek berwarna coklat, tidak lupa dia juga menyiapkan boxer Ardan. Awalnya si Matahari malu, itu kan barang pribadi Ardan seharusnya dia menyiapkan sendiri, tapi saat mengingat rengekan dan ucapan meyakinkan Ardan, Matahari mau tak mau menurut. Setelah beberapa menit kemudian Ardan keluar dengan menggunakan handuk yang melilit tubuhnya. Melihat itu, Matahari langsung berjalan keluar, namun tiba-tiba tangannya dicekal dari belakang. Matahari menoleh ke arah Ardan dengan tatapan bertanya, "Kenapa?" Ardan menyengir lebar, lalu menarik Matahari ke arah kasur. Tiba-tiba Matahari merasakan sinyal bahaya. "Tenang Yang, aku gak akan apa-apain kamu. Aku cuma mau minta tolong, pijitin pundakku sebentar." Jelas Ardan. Matahari menghela nafas lega, lalu dia menyuruh Ardan duduk. Saat ingin menaiki kasur tiba-tiba tangan Matahari ditarik lagi. "Kenapa lagi sih Mas?" tanya Matahari jengah, sudah merepotkan banyak maunya lagi. "Cek, untung sayang." "Mau kemana?" "Ke belakang, mijet dari belakang lebih enak," jelas Matahari. "Gak usah, dari depan sini aja biar bisa peluk," jawab Ardan manja. Lalu dia memeluk pinggang Matahari dan menyembunyikan wajahnya di perut datar Matahari. "Cek, modus." Matahari langsung memijat pundak Ardan pelan. Tangan Matahari langsung dapat merasakan otot-otot Ardan yang keras. Lalu pijatannya turun lengan Ardan, Matahari berdecak kagum saat lagi-lagi merasakan betapa kerasnya tubuh Ardan. Matahari tidak heran sih, soalnya tubuh Ardan itu pelukabel banget. Nyaman banget bersandar di pundak Ardan yang keras ini. Saat sedang asik memijit tiba-tiba Matahari merasakan bajunya sedikit dibuka ke atas. Matahari membelak saat merasakan bibir Ardan yang mencium perutnya tanpa halangan. Dengan cepat Matahari menjauhkan tubuhnya namun Ardan kembali menarik dan memeluk Matahari lagi. "Mas," sentak Matahari. "Hehe, pingin cium aja Yang. Jangan gitu lagi. Aku gak suka." Iya, maaf." Matahari menghembuskan nafasnya, mencoba meredakan emosi yang tiba-tiba muncul. Namun, belum juga emosinya reda, dia sudah dibuat emosi lagi saat Ardan tiba-tiba menarik tubuhnya hingga dia terjatuh menimpa Ardan di atas kasur. "Mas." Matahari benar-benar emosi sekarang dengan tingkah Ardan. Dia mencoba melepaskan tubuhnya namun sialnya pelukan Ardan sangat erat sehingga dia sulit untuk melepaskan diri. "Mas, lepasin," ujar Matahari kesal. "Bentar yang gini dulu, aku kangen." "Tapi gak gini juga Mas." "Diam, Matahari sebentar saja. Saya benar-benar lelah." Matahari langsung terdiam kaku saat Ardan tiba-tiba merubah gaya bicaranya seperti saat mereka pertama kenal. Matahari pasrah.
Lalu dia merebahkan tubuhnya di atas tubuh Ardan yang masih bertelanjang dada. Ternyata enak juga, hehe. Batin Matahari kegirangan. Matahari melihat Ardan yang memejamkan matanya, lalu dia mulai merasakan pelukan Ardan melonggar. Saat ingin melepaskan pelukannya, tiba-tiba Ardan terbangun. Jangan dilepas, Mas. Kamu belum pakai baju loh. Lepas dulu pelukannya. Kamu pakai baju terus, nanti lanjut lagi. Matahari langsung menepuk bibirnya pelan saat menyadari ucapannya. Ardan menyeringai lebar. Oke, lanjut lagi. Enggak, gak ada lanjut-lanjutan. Ya udah, gak aku lepas. Mas kok gitu sih, kan kamu. Ceklek. Ardan, astagfirullah, kalian ngapain? Ardan langsung bangkit dari tubuh Matahari dan menatap terkejut kepada orang yang berdiri di depan pintunya. Mama, ucap Ardan terbata. Miranda mendelik tajam ke arah Ardan, dia menyilangkan kedua tangannya di depan dada, lalu melirik ke arah Matahari yang sedang menutupi wajahnya dengan bantal. Gawat, keciduk calon mertua. Batin Matahari. Siapa perempuan itu, Ardan? Tanya Miranda tajam. Ardan hendak membuka mulutnya namun suara dari Miranda menghentikan ucapannya. Lebih baik kamu berganti pakaian dulu, dan kamu. Miranda menunjuk Matahari, kamu ikut saya. Setelahnya Miranda langsung pergi begitu saja. Matahari menatap Ardan tajam. Coba saja tadi Ardan tidak aneh-aneh, sudah dipastikan dia tidak akan mendapat masalah seperti ini. Yang, udah cepetan ganti baju. Nanti mama kamu makin marah. Aku ke bawah dulu. Matahari langsung berjalan meninggalkan kamar Ardan. Saat sampai di tangga tiba-tiba perasaannya menjadi tidak enak. Matahari menarik nafas, guna menegakkan perasaannya. It's okay, Atta. Matahari mencoba tersenyum saat dia sudah berada di depan Miranda yang sedang duduk di sofa sambil memangku Ken. Dari raut wajahnya Miranda sudah tidak semengerikan tadi. Miranda tersenyum saat menyadari kehadiran Matahari. Lalu dia menyuruh Matahari duduk di sofa depannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Miranda, mamanya Ardan. Saya baru pulang dari perjalanan bisnis di Sydney, ujar Miranda ramah. Dalam hati Matahari menghela nafas lega mendengar nada ramah Miranda. Saya Matahari tante, pengasuhnya Ken, balas Matahari tak kalah ramah. Namun raut wajah Miranda langsung berubah datar saat Ardan datang menghampiri kami di ruang keluarga. Bi Inem, tolong bawa Ken dulu ya, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar. Bi Inem yang berada tak jauh dari mereka langsung mengangguk, siapnya. Setelah kepergian Bi Inem dan Ken, Miranda langsung menatap tajam ke arah Ardan dan juga Matahari yang duduk di sofa depannya. Jadi, tanya Miranda. Ardan berdehem pelan lalu menatap mamanya santai. Kapan mama pulang? Tanya Ardan balik. Sedangkan Matahari berdecak di dalam hati. Sepertinya Ardan mempunyai kebiasaan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan baru. Gak usah ngalihin pembicaraan jawab mama. Mama gak capek baru pulang marah-marah. Matahari hanya duduk diam sambil menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menyela pembicaraan ibu dan anak di depannya. Aura Ardan juga sedikit berbeda sehingga membuat Matahari sedikit takut. Kamu selain pengasuh cucu saya, apa kamu juga menjadi simpanan anak saya? Ujar Miranda sakras. Matahari menegang di kursinya. Kepalanya langsung mendongak menatap wajah Miranda. Maksud tante? Tanya Matahari. Apa kamu salah satu jalang Ardan yang dulu? Apa Ardan kembali seperti dulu lagi sejak saya pergi ke Sydney? Matahari mengernyit bingung, dia tidak paham dengan ucapan Miranda. Saat hendak bertanya Matahari urungkan karena didahului Ardan. Matahari ini perempuan baik-baik dan tidak ada hubungannya dengan Ardan yang dulu. Jadi Ardan mohon sama mama jangan pernah mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Ujar Ardan sedikit keras. Matahari semakin bingung, dia melihat Ardan yang sudah memerah menahan marah, bahkan gigi Ardan sampai bergemeletup.
Miranda menghela nafas berat lalu dia kembali menatap matahari, kali ini dengan raut penyesalan. Maafin Tante ya Matahari, Tante gak bermaksud seperti itu, ujar Miranda. Matahari tersenyum tulus, iya Tante, saya tahu kok. Sudah berapa lama kamu menjadi pengasuh cucu Tante? Tanya Miranda dengan antusias. Bahkan dia sampai pindah tempat duduk di samping Matahari. Ardan berdecak melihat mamanya, dia segera bangkit karena merasa sempit. Kurang lebih 6 bulanan Tan. Wah, berarti gak lama setelah Tante pergi ke Sydney kamu kerja di sini. Udah lumayan kenal Ardan dan Ken lah ya. Matahari hanya tersenyum untuk menanggapi. Lalu mereka berdua melanjutkan obrolannya dengan asik. Ardan yang merasa diacuhkan langsung pergi mencari keberadaan Ken. Itu lebih baik daripada diam saja seperti patung. Ardan, Mama mau bicara, ujar Miranda. Saat ini sudah jam 10 malam, semua penghuni rumah pasti sudah pergi ke alam mimpi, terkecuali Ardan yang sedang ditahan oleh mamanya. Besok aja lah Ma, Ardan udah ngantuk banget, jawab Ardan sambil menguap lebar. Miranda menghela nafas, lalu menggeplak paha Ardan keras sehingga membuat Ardan memekik kesal. Sakit Ma, makanya jangan ngelawan Mama. Tapi jangan dipukul juga dong, sakit. Udah diem, Mama mau ngomong serius. Jadi gini Mama punya teman, nah dia tuh punya anak perempuan, anaknya tuh cantik banget, gimana kalau kamu? Gak mau, potong Ardan cepat. Rasa kantuknya langsung menguap begitu saja saat mendengar ucapan mamanya. Ardan tidak bodoh. Ardan pernah melakukan obrolan seperti ini sebelumnya. Dan dia juga tahu akhirnya akan seperti apa. Ken itu masih kecil, dia butuh sosok seorang ibu yang harus memberikan kasih sayang. Biar kali ini Ardan yang milih Mah. Udah cukup, dulu Ardan mau ngikutin perjodohan konyol yang kalian lakukan. Kali ini Ardan mau milih masa depan Ardan sendiri. Jangan egois Perempuan pilihan kamu itu belum tentu bisa menyayangi Ken seperti dia menyayangi Ka. Mama yang egois. Ardan kali ini yakin sama pilihan Ardan. Dan perempuan pilihan Ardan udah deket banget sama Ken. Oh ya, tanya Miranda mengejek. Coba pertemukan Mama dan perempuan pilihan kamu itu. Tantangnya. Ardan membalas dengan seringai andalannya, Mama udah tahu, Mama juga udah kenalan, ujar Ardan penuh arti. Dari Miranda mengernyit bingung, namun tak lama matanya membelak lebar. Kamu gila bocah perempuan itu yang kamu pilih untuk menjadi pasangan hidup. Ardan menggeram tak suka dengan ucapan mamanya yang seakan merendahkan mataharinya. Yang Mama sebut bocah perempuan itu, dia adalah perempuan yang udah ngurus Ardan dan anak Ardan dengan baik selama Mama memilih pergi mengurusi perusahaan dibandingkan anak Ardan, jawab Ardan dingin. Entahlah, Ardan merasa sedikit kecewa kepada kedua orang tuanya saat mereka memilih pergi mengurusi perusahaan ketimbang membantunya mengurus Ken. Padahal saat itu Ardan benar-benar membutuhkan dorongan kedua orang tuanya, namun mereka malah memilih pergi begitu saja. Mau sampai kapanpun, kali ini Ardan akan tetap bersama pilihan Ardan. Jadi Ardan harap Mama gak akan membuat Ardan kecewa lagi. Ardan langsung bangkit dan pergi begitu saja meninggalkan Miranda sendirian di ruang keluarga. Sekarang Ardan benar-benar membutuhkan ketenangan. Dan yang bisa menenangkannya hanyalah mataharinya. Sampai kapanpun hanya mataharinya. Ingat itu. Bersambung.